Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bab 5 yang berjudul jual beli. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut bagian E, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ada dua bagian, yaitu yang pertama jual beli yang diperbolehkan. Nah, jual beli yang diperbolehkan yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Atau dengan kata lain, kegiatan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Yang kedua adalah jual beli yang dilarang. Nah, jika kegiatan jual beli tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual maupun bagi pembeli serta mengganggu ketentraman orang lain, maka dilarang. Nah, jual beli yang dilarang ada dua, ya. Yang pertama adalah jual beli sah tapi terlarang, dan yang kedua atau B adalah jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat atau rukunnya. Kita lanjut ke bagian A, yaitu jual beli sah tapi terlarang. Nah, di sini jual belinya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi dalam proses pelaksanaannya dilarang di dalam agama Islam. Yang pertama adalah yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Quran surah Al-Jumu'ah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang Islam yang beriman, kita diperintahkan untuk meninggalkan jual beli, karena ini adalah perintah dalam Al-Quran yang mana tidak diperbolehkan. Ketika sholat Jumat telah dikumandangkan, azan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan maksud ditimbun, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Di sini ketika ada seorang pedagang menumpuk barang sebanyak mungkin sehingga orang di luar sana sangat membutuhkan. Nah, ketika barang ini langka, kemudian dia keluarkan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang atau keuntungan yang berkali-kali lipat, ini dilarang. Selanjutnya itu membeli dagangan dengan cara menghadang kendaraan yang belum sampai di pasar. Di sini dikhawatirkan ketika pembeli menghadang kendaraan yang hendak ke pasar, sang penjual ini belum mengetahui berapa harga yang ada di pasaran. Nah, ini juga dilarang. Poin selanjutnya tentang jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu membeli barang yang sudah dibeli orang lain padahal masih dalam masa khiyar atau perjanjian memilih. Misalkan kita sudah tahu bahwa barang itu sudah dibayar uang mukanya atau sudah dibayar sebagian, tapi karena saking butuhnya kita meminta kepada penjual untuk menjualnya kepada kita dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, karena masih dalam perjanjian. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Selanjutnya yaitu menjual barang dengan cara menipu timbangan. Ini tidak boleh karena tentunya ini adalah kecurangan dalam jual beli. Biasanya penjual sengaja memanipulasi timbangan, ya, ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu jual beli barang untuk kejahatan. Ini juga tidak diperbolehkan, dan jual beli barang dari hasil kejahatan juga dilarang. Lanjut ke bagian B, yaitu jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat atau rukunnya. Yang pertama adalah sistem ijon. Nah, ini barang yang belum diketahui hasilnya, seperti buah-buahan yang masih muda atau belum matang yang memungkinkan hasilnya akan merugikan si pembeli. Ya, sebaiknya kalau kita ingin beli dalam kondisi yang matang,
ya berarti belinya pas matangnya saja. Selanjutnya yaitu jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Dikhawatirkan nanti pada saat dilahirkan dalam kondisi yang tidak sehat atau mati. Kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan. Misalkan kita ingin menjual kembali barang milik orang lain, tapi kita belum izin. Saya mau menjual kembali barang ibu atau barang bapak. Nah, dengan harga yang tentunya kita naikkan sedikit untuk keuntungan kita sendiri. Nah, ini yang harus disampaikan kepada penjual sehingga akadnya jelas dan juga dibolehkan. Kemudian yang terakhir adalah jual beli benda najis seperti khamar atau minuman keras, kemudian bangkai, ya tidak diperbolehkan, dan juga binatang yang najis, contohnya binatang ini anjing dan juga babi. Lanjut ke bagian B, yaitu jual beli yang tidak sah dan dilarang karena kurang syarat atau rukunnya. Yang pertama adalah sistem ijon. Nah, ini dan barang bagian yang terakhir adalah hasilnya, barang-barang yang haram buah-buahan yang masih muda atau belum matang, yang barang yang haram hasilnya akan merugikan si pembeli. Kemudian ya, obat-obatan terlarang seperti narkoba yang matang. Kemudian yang kedua barang hasil curian, tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga adalah barang yang tergolong najis, misalkan menjual tas dari kulit babi ataupun tas dari kulit anjing dilahirkan. Yang keempat adalah barang yang digunakan untuk kejahatan atau untuk maksiat di tangan, diperbolehkan. Yang terakhir adalah kembali tanaman yang berupa biji atau tapi kita belum izin, yang belum waktunya menjual kembali, ini tidak boleh. Barang ibu atau barang bapak. Nah, sesi yang terakhir dengan harga yang biasa ada kita kuis buat naikkan sedikit untuk mengevaluasi apakah kalian kita sendiri dan mengerti tentang yang harus pembelajaran yang telah Bunda disampaikan kepada penjual sehingga ada akadnya jelas. 5 soal dan juga yang kalian kerjakan langsung saja ditulis jawabannya di lembaran kertas. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah jual beli benda najis seperti khamar atau minuman keras, dan kemudian bangkai, ya tidak diperbolehkan atas perhatiannya, dan juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.